Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, teman-teman, analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal saham, analisa saham ADRO hari ini. Jadi, saham ADRO ini, teman-teman, juga banyak yang nanya soal review singkatnya saja gimana saham ADRO. Jadi, saham ADRO jangka panjang bisakah? Saham ADRO dividen turun terus dan seterusnya. Jadi ini bukan analisa saham ADRO, tapi kita review singkat termasuk harga wajarnya seperti apa, baik secara histori maupun PBV terbaru saat ini seperti apa. Oke, teman-teman, analis saham syariah yang baru bergabung jangan lupa subscribe, dan yang punya pertanyaan silahkan langsung komentar di bawah. Jadi yang mau belajar soal analisa saham singkat, silahkan teman-teman berkunjung ke sini, atau bisa juga teman-teman yang mungkin butuh kalkulator saham Excel singkat, teman-teman kunjungi kalkulator.analis.co.id. Jadi teman-teman akan diarahkan masuk ke sini dan nikmati bonus terbaru di tahun 2024 ini. Jadi itu dia teman-teman prolog kita. Silahkan kita mulai dulu review singkatnya. Jadi kalau kita lihat secara year to date-nya, ini naik dari harga 2380 jadi 2460. Tapi pertanyaannya, apakah ini mahal atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau value investing mahal atau tidak? Apakah ini akan kembali di harga 2000? Atau pertanyaannya, apakah saham ADRO prospeknya baik untuk naik ke harga 4000? Nah, ini kita jawab dulu dengan analisis teknikal, baru kemudian kita lihat fundamentalnya. Jadi teknikalnya kita bukan teknikal yang rumit, teman-teman. Kita hanya membaca menggunakan moving average. Jadi MA yang kita pilih itu ada MA 100, kemudian MA 50 dan MA 200. MA 200 yang merah, yang 100 hitam, yang MA 50 itu warnanya ungu. Dan biasanya kalau pakar itu memang mau trading di saham yang betul-betul aman, maka masuk pada saat dia posisi candlestick-nya cross di MA 200, yaitu garis merah ini, teman-teman. Jadi kalau dia belum naik lewat di atas garis merah ini, katanya jangan trading dulu karena itu masih resiko. Kecuali mungkin teman-teman mau yang range tradingnya singkat, MA 50 bisa digunakan. MA 50 ada di garis melengkung ini yang warna ungu. Dia sudah cross di atas, jadi candlestick-nya sudah berada posisinya di atas garis MA 50 ini. Jadi mungkin bisa mulai trading. Tapi sekali lagi teman-teman, itu pandangan dari trader yang menggunakan analisis teknikal. Tapi kalau kita menggunakan analisis value-nya gimana, jadi value investing atau value investor, maka ini tidak bisa kita gunakan sebagai dasar untuk memilih saham, tapi sekedar untuk timing saja. Jadi timing pun kalau teman-teman misalnya mau cari yang murah banget, maka pilih ketika candlestick-nya berada di bawah sebenarnya. Tapi itu juga harus hati-hati, teman-teman harus lihat kalau posisi candlestick-nya dia lagi downtrend. Kalau teman-teman lihat ini dia masih masih banyak yang wait and see, jadi masih menunggu bagaimana ADRO nantinya. Tapi dia biar lebih jelas teman-teman, kita lihat langsung di di valuasinya saja. Oke teman-teman, kita lihat di ini saham ADRO ya. Jadi saham ADRO hari ini seperti apa? Kita lihat dulu total sales-nya teman-teman. Jadi perbandingan total sales ini dari kuartal 3 ya. Kuartal yang sama 2020, 2021, 2022, 2023 cenderung naik ya kalau kita bandingkan di 5 tahun terakhir. Data 1 tahun sebelumnya belum kita masukkan. Jadi 5 tahun terakhir memang cenderung naik, hanya dibanding dengan 2022 dia agak turun. Kalau kita lihat net
net income juga sama, jadi dia mengikuti total sales-nya. Hanya kalau kita lihat teman-teman, earning per share-nya itu di harga di 591, artinya dengan harga terbaru itu 2400, berarti PER-nya itu hanya 3,1. Jadi cenderung masih murah teman-teman. Saham ini sebenarnya masih murah, hanya bisa kita katakan bahwa kalau memang teman-teman mau investasi di saham saham batubara pertambangan, maka sekali lagi dia sifatnya cyclical, dia kadang naik kadang turun. Tapi dengan valuasi yang seperti ini, dengan earning per share yang 591, dengan kata lain PER-nya hanya 3,6, itu cenderung terlihat murah. Tapi sekali lagi teman-teman lihat secara histori. Secara histori memang dia pernah dihargai di 7 kali bahkan 16 kali. Itu artinya bahwa kalau memang harga batubara ini nantinya akan melonjak tinggi, bisa saja valuasinya akan naik ke 7 kali. Itu artinya teman-teman ada peluang kurang lebih hampir 100% peluang kenaikannya. Jadi teman-teman sebenarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini layak beli atau tidak, tapi kalau teman-teman memang mau investasi pelan-pelan maka bisa masuk di saham ini, tapi bukan di timing ini teman-teman. Mungkin harus lagi menunggu. Kalau misalnya dia ada di harga 2000, mungkin bisa teman-teman masuk. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ya namanya saham batubara itu biasanya dia akan bergerak seiring dengan harga batubaranya. Kalau harga batubara lagi turun, jangan beli sahamnya. Tapi kalau harga batubara lagi naik-naiknya, maka biasanya sahamnya pada umumnya juga akan naik. Biasanya seperti itu teman-teman, saham batubara itu pengalaman. Jadi teman-teman kalau memang ada yang masuk di saham batubara, silahkan diperhatikan. Jadi ini silahkan teman-teman baca, karena ini hanya review singkat, bukan analisis ya. Ini bukan analisis mendalam. Ini review singkat. Secara PBV dulu kita lihat. Kalau kita lihat price to book value-nya, PBV-nya itu saat ini adalah 0,7 dengan PER 3,1. Saham-saham seperti ini bagi Lo Keng Hong itu sangat disenangi. Bahkan pada saat ADRO ini turun di bawah harga 1000, yang paling pertama mengakumulasi saham ini adalah Lo Keng Hong. Tapi sayang sekarang sudah di harga 2400. Jadi 3,1 dan 0,7 itu per standarnya. Kalau Lo Keng Hong itu cari yang di bawah 10 pernya, PBV-nya yang di bawah 1. Secara valuasi ini masuk, tapi teman-teman kita bukan investor jangka panjang yang betul-betul berani naruh uang yang kemudian mengendap bertahun-tahun. Teman-teman harus lihat dulu dia lagi uptrend atau downtrend atau sideway, itu teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau dia sudah mulai naik, harga batubara melonjak tinggi, mungkin teman-teman bisa masuk. Tapi paling menarik itu teman-teman kalau masuk di harga 2000 ke bawah. Kalau masuk di sini juga bisa untung, tapi resikonya juga masih ada. Jadi rekomendasi saya itu masuk di bawah harga 2000 teman-teman. Itu sudah cukup menarik sekali kalau teman-teman bisa dapat di harga seperti itu. Tapi dengan PBV 0,7 secara histori itu murah. Karena 0,7 itu ada di kuartal 3 2020. Sedangkan 3 tahun terakhir ini paling minimal 0,9 terus naik paling tinggi 1,4. Kalau dari 0,7 naik ke 1,4 itu artinya teman-teman bisa untung 100%. Tapi ini bukan iming-iming, sekali lagi teman-teman, resiko investasi ditanggung oleh investor sendiri. Kami dari pihak channel analis saham syariah tidak bertanggung jawab atas pilihan teman-teman. Kalau teman-teman untung, teman-teman yang akan menikmatinya sendiri. Tapi kalau teman-teman rugi, silahkan ditanggung sendiri. Kita tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap resiko kerugian yang teman-teman alami. Intinya, review singkat ini hanya tambahan pertimbangan, bukan rekomendasi mutlak. Oke, teman-teman buat yang masih punya pertanyaan, silahkan tanya-tanya. Atau yang mau belajar
kalkulator nilai intrinsik dan 35 rasio keuangan ini teman-teman, bisa teman-teman dapatkan dengan harga diskonnya. Silakan buat yang punya pertanyaan silakan langsung komentar. Yang mau dapat kalkulator sahamnya silakan langsung meluncur ke kalkulator.analis.co.id. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.